pejuang BUMN tahun 2022, nggak henti-hentinya nih ya, kita terus berlatih. Ya, khususnya buat kalian nih, para pejuang BUMN yang belum mengikuti tes online TKD dan juga core value. Nah, di video kali ini aku akan sharing ya, atau kita akan belajar bareng nih teman-teman. Untuk jenis soal tes TKD BUMN tahun 2022. Nah, di antara soal-soal yang aku sajikan ini ada info dari teman-teman yang udah mengikuti ujian ya. Ya, adalah tipe-tipe yang mirip-mirip dengan yang akan aku share ini. Ya, tapi hanya tipenya aja ya teman-teman. Soal persisnya kita tidak tahu. Oke? Ya udah nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja nih kita mulai ke soal yang pertama. Untuk menggali selokan sepanjang 2 km dalam 3 hari diperlukan 6 orang. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali selama 0,5 hari atau setengah hari? Gimana caranya teman-teman? Yap, kalau kita lihat ini merupakan perbandingan apa teman-teman? Biasanya kalau yang ada hari ya, ada terkait waktu ya, biasanya dia itu merupakan perbandingan apa teman-teman? Perbandingan berbalik nilai ya. Kenapa? Nah, kalau misalkan nih semakin banyak orang ya, artinya kan waktunya akan semakin sedikit ya. Kebalikannya ketika orang itu cuma sedikit, maka akan dibutuhkan waktu yang semakin banyak ya. Jadi dia berbalik nilai. Salah satu variabel ada yang naik, salah satu ada yang turun. Begitu sebaliknya. Paham? Nah, untuk di soal ini teman-teman, panjang selokan ini bisa kita abaikan ya, karena mau dia 6 orang, mau dia berapa orang ya, yang dikerjakan itu hanya selokan yang sepanjang 2 km ini. Oke, langsung aja kita buat ke tabel. Yap. Nah, ini adalah harinya atau waktu ya, hari, kemudian ini adalah orangnya. Untuk yang pertama, harinya adalah 3, orangnya itu adalah 6 ya. Dan yang ditanya adalah berapa orang sih yang diperlukan menggali selama 0,5 hari. 0,5 di sininya X. Oke, ingat kalau berbalik nilai langsung kita kalikan aja dengan teman di sampingnya. Berarti 3 dikali 6 sama dengan 0,5 dikali X adalah 0,5X ya. 3 kali 6 berapa teman-teman? Oke, 18 sama dengan 0,5X. Maka X sama dengan 18 dibagi 0,5 berapa teman-teman? Yap, 36 ya. Jadi diperlukan 36 orang nih untuk menggali selama 0,5 hari. Jawabannya adalah yang B teman-teman. Nah, lain hal kalau ditanya tambahan pekerja. Ya, tambahan orang. Maka 36 ya dikurang 6 orang yaitu 30 orang. Ingat ya teman-teman, pertanyaan seperti ini seringkali menjebak. Jadi perhatikan soal ya, perhatikan pertanyaan baik-baik. Oke nih, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Suatu kelas terdiri dari 60 siswa. Diketahui bahwa 35 siswa menyukai matematika, 25 siswa menyukai fisika, 10 siswa menyukai matematika dan fisika. Berapa siswakah yang tidak menyukai matematika maupun fisika ya? Nah, ini aku udah pernah bahas nih tipe ini di videoku sebelumnya. Kalian ingat kan terkait diagram Venn teman-teman? Oke, langsung kita gambarkan aja ya. Nah, ini kita berbicara terkait himpunan semesta ya. Nah, ini ada siswa yang menyukai matematika. Aku bikin M. Jumlahnya adalah 35 orang ya. Kemudian yang menyukai fisika, yaitu ada 25 orang. Sedangkan yang menyukai keduanya ya, ini menyukai keduanya itu ada 10 orang. Nah, aku tulis di sini teman-teman ya, karena ini merupakan keduanya nih, matematika dan juga fisika. 10 orang. Oke, yang ditanya adalah yang di luarnya teman-teman ya. Tapi sekalipun siswa tersebut tidak menyukai matematika maupun fisika, dia tetap menjadi bagian dari kelas tersebut ya. Yang 60 orang ini ya teman-teman. Yuk, langsung aja nih kita masukin perhitungannya. Total keseluruhan itu ada 60 ya. Sama dengan, nah ingat
agar nggak double teman-teman, jadi kita cari dulu yang hanya menyukai matematika. Artinya 35 ya, kita kurangkan dengan 10. 10 kan yang suka keduanya. Oke, kita cari lagi yang hanya suka fisika. Berarti 25 dikurangin 10. Ya, 10 yang suka keduanya. Baru kita bisa tambahin dengan yang suka keduanya 10. Ya. Nah, berapa sih yang tidak suka keduanya? X ya, teman-teman. Oke, kita lanjutin. 60 sama dengan 25 ya, ditambah berapa teman-teman? 15 ditambah 10 ditambah X ya. Maka 60 sama dengan 25 ditambah 15 tambah 10 berapa? 50 plus X. Maka X adalah 60 dikurang 50 berapa teman-teman? 10 ya. Karena dia pindah ruas, maka ini tadinya positif, pindah ke sini menjadi min 50. Paham ya? Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, 10. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal yang ketiga. Oke, jika 4A kuadrat ditambah 81B kuadrat sama dengan 625 dan 2A ditambah 9B kemudian dikuadratkan sama dengan 733, maka A dikali B sama dengan titik-titik. Gimana ngerjainnya nih teman-teman? Oke, langsung aja nih ya. Kita bisa mulai dengan persamaan ini dulu teman-teman. Ya, oke, kita tulis 2A ditambah 9B kuadrat sama dengan 733. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan, berarti kan 2A pangkat 2. Ya, 2A kuadrat artinya 4A kuadrat ditambah 2 dikali, aku tulis aja ya teman-teman, 2 dikali 2A dikali 9B. Oke, ditambah 9B kuadrat. Berarti berapa teman-teman? 81B kuadrat. Sama dengan 733. Ya, maka 4A kuadrat ditambah 2 dikali 2A dikali 9B berapa teman-teman? 36AB ya. Tambah 81B kuadrat sama dengan 733. Selanjutnya gimana? Nah, kalian lihat nih. Angka 4A kuadrat ditambah 81 kuadrat. Ini ada di soal, yaitu 625. Oke, berarti 625. Ditambah sisanya teman-teman, 36AB. Sama dengan 733. Nah, berarti 36AB sama dengan 733 ya. Ini pindah ruas ke sebelah sini, berarti dikurang 625. Berapa teman-teman? 108. Maka A kali B atau AB sama dengan 108 per 36. Yaitu berapa teman-teman? 3. Paham ya? Mungkin dari antara kalian masih ada yang bingung nih, kok tiba-tiba bisa jadi seperti ini sih? Ya, dan mungkin juga udah banyak yang pada lupa. Nah, coba di sini aku jelaskan ya teman-teman. Buat yang udah paham, mungkin bisa lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini sebenarnya awal mulanya itu adalah persamaannya A plus B kuadrat. Ini adalah A, ini adalah si B-nya teman-teman. Oke, misalkan pun di sini angkanya adalah 3X, itu kita asumsikan ya. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Misalkan di sini 3X, kemudian di sininya 9Y. Tetap aja teman-teman ya. Nah, A plus B kuadrat itu sama dengan, berarti kan ini adalah A ya, A plus B dikali A plus B ya, karena dia kuadrat. Berarti ada 2 kali pengulangan. Oke. Nah, berarti kalau begini kan A dikali A ya, terus kemudian A dikali B, berarti A kuadrat ditambah A kali B berarti AB ya. Kemudian B dikali A. Berapa teman-teman?
BA atau AB ya, ditambah B kali B, B pangkat 2. Oke, sama dengan A kuadrat ditambah. Nah, ini kan sama komponennya teman-teman ya. Baik dia A kali B ataupun B dikali A sama komponennya. Berarti ini adalah 2 kali AB. Oke, ditambah B kuadrat. Nah, udah ketemu teman-teman modelnya seperti ini ya. Ini adalah A kuadratnya. Ini adalah 2 kali A kali B. Kemudian ini adalah B kuadratnya. Paham teman-teman? Silakan nih buat kalian yang pengen ngulang materi terkait perpangkatan, aku sarankan banget ya. Karena bukan cuma di soal BUMN aja kalian perlu tahu terkait hal ini. Untuk di soal CPNS pun sama ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut nih ke soal yang keempat. Untuk mendapatkan 1 kg beras, Budru Padi harus membayar 7.500. Jika Budru Padi membutuhkan 2,5 kuintal beras untuk hajatan, maka, maaf teman-teman ini typo ya, maka berapa yang harus Budru Padi bayar? Nah teman-teman, ini soalnya mudah. Yang penting kalian tahu nih 2,5 kuintal itu berapa kilogram sih ya. 1 kuintal berapa teman-teman? 100 kilogram. Maka 2,5 kuintal itu adalah 250 kilogram. Artinya 7.500 harga 1 kilonya kita kali dengan 250 kilogram. Berapa teman-teman? Yap, yang jelas nih nolnya ada 3. Nah, berarti jawabannya yang D ya teman-teman. 1.875.000. Kenapa nolnya 3? Ini 2, ini 1. 2 tambah 1, 3. Oke, paham teman-teman? Yuk, kita lanjut lagi nih ke soal yang kelima. Seorang pedagang membeli beberapa ekor anak sapi dengan harga Rp800.000. Kemudian ia menjualnya seharga Rp1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah ini yang ditanyakan dalam bentuk persen teman-teman. Keuntungannya berapa sih? 1.050.000 dikurang 800.000. Oke, Rp250.000 ya. Per ini kalau kita pengen cari persentase keuntungan itu selalu dibagi dengan harga beli, yaitu Rp800.000. Baru kita kali 100% ya. Nah, ini bisa kita coret teman-teman. 250 ini juga masih bisa kita coret ya. Nah, sisa 25 per 80 dikali 100. Berapa teman-teman? 80 dikali 25 per 80. Berarti 0,3 sekian ya. Berapa? Oke. 31,25%. Ya, silakan teman-teman bisa kalikan sendiri ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E teman-teman. 31,25%. Yuk, kita lanjut lagi nih ke soal yang ke-6 ya teman-teman. Biasanya George bekerja 8 jam dalam sehari. Ia bekerja dari 7.30 dan hari ini ia bekerja sampai pukul 16.15. Kelebihan waktu kerja hari ini adalah, nah, dia bekerja 7.30, ini kalau normal ya teman-teman. Kita tambah 8 jam. Berarti dia harusnya selesai jam berapa teman-teman? 15.30 ya. Sedangkan hari ini dia itu selesai pukul 16.15. Maka kelebihan waktunya berapa teman-teman? Yap, 45 menit ya. Paham? Jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Sekarang kita lanjut nih ke soal berikutnya. Jika P bilangan yang menyatakan 16 2/3% dari 18 dan Q bilangan yang menyatakan 2/5 dari 25, maka
Nah, teman-teman, ini kembali nih ke soal hubungan P dengan Q atau kadang juga X dengan Y. Ya. Yuk kita lihat dulu untuk P-nya, teman-teman. Si P ini 16 2/3% dari 18 ya. Maka P sama dengan 3 dikali 16, 48 ditambah 2, 50 ya. Kemudian penyebutnya adalah 3, karena dia persen, mudahnya langsung kita tuliskan dia 100. Oke, kita kali dengan 18. Coret-coret ya, coret-coret sama-sama bagi 5, ini 1, ini 6. Ini juga bisa dicoret sama-sama bagi 6, berarti menjadi 3. Maka nilai P-nya adalah 1 dikali 3, 3 teman-teman. Sedangkan untuk Q-nya ya, 2/5 dari 25, artinya 2/5 dikali 25. Sama-sama bagi 5, ini 1, ini 5. Maka nilai Q-nya adalah 2 kali 5, 10 ya. Berarti teman-teman, nilai P itu kurang dari atau lebih kecil daripada Q. Oke, jawaban yang paling tepat yang C ya teman-teman. Yap, kita lanjut nih ke soal yang ke-8. Jika X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 202, X kali Y sama dengan 99, maka nilai X plus Y sama dengan titik-titik-titik. Nah, gimana teman-teman cara ngerjainnya? Nah, ini tuh mirip dengan soal sebelumnya ya, yang udah kita kerjakan tadi. Oke, langsung aja nih. X plus Y ini bisa kita kerjakan dengan, coba, X plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2 kali X kali Y ditambah Y kuadrat. Ya teman-teman. Nah, di sini kan udah ketahuan nih. X kuadrat plus Y kuadrat berapa? 202 ya teman-teman. Ditambah 2 dikali X kali Y. Udah ketahuan nih 99. Ya, maka 202 ditambah 2 dikali 99 berapa teman-teman? 198. Sama dengan 400. Nah, tapi ini adalah X ditambah Y kuadrat. Maka untuk mendapatkan X plus Y menjadi akar 400 ya. Ini kuadratnya pindah jadi akar. Ya, teman-teman. Paham? Berarti X plus Y sama dengan berapa? Akar 400? Yap, 20. Jawabannya adalah yang D. Nah, untuk soal-soal seperti ini teman-teman, gak ada cara lain ya selain kalian memang memahami konsep-konsep dasar matematika, khususnya untuk perpangkatan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nih ke soal yang ke-9. Hitunglah nilai dari 137 kuadrat dikurang 113 kuadrat sama dengan titik-titik-titik. Nah, buat kalian nih yang pengen ngerjain dengan cara manual, ya bisa teman-teman. Tapi kalau ada yang pengen ngerjain nih dengan prinsip matematika ya, ini sebenarnya merupakan selisih 2 kuadrat. Dimana ini adalah A kuadrat min B kuadrat, teman-teman. Ya, nah A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita jabarkan menjadi A plus B ya, dikali A min B. Kenapa begini teman-teman? A dikali A kuadrat. Kemudian A min B, min AB. B dikali A, ya, tambah. Bisa AB, bisa BA. Aku tulisnya AB aja. Kemudian B dikali min B, min B kuadrat. Oke, ini dicoret teman-teman. Sisanya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sama ya teman-teman? Berarti untuk soal ini bisa kita selesaikan dengan menjabarkan menjadi bentuk seperti ini teman-teman. Artinya A-nya berapa? 137 ya. Ditambah B-nya adalah 113. Kemudian A-nya adalah 137 dikurang dengan B-nya 113. Menjadi berapa teman-teman? 250 kita kali dengan 24, yaitu
6.000. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman ya. 6.000. Yuk, sekarang kita masuk nih ke soal yang terakhir ya, soal ke-10. Hasil dari 0,125 dikali 8 1/3% dikali 0,24 adalah. Nah, kalau ketemu soal campuran ya, ini akan ada pecahan desimal, ini ada pecahan dalam maksudnya persen, teman-teman. Kita bisa selesaikan dengan mengubah aja dulu ke pecahan biasa ya. Berarti kan 125 ya per 1000, oke, dikali 3 dikali 8 ditambah 1 berapa, teman-teman? 25 ya per 3, karena ini persen maka 100. Oke, dikali 24 per 100, karena ini 2 di belakang koma. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih, teman-teman. Sama-sama dibagi 125 menjadi berapa? 1/8 ya. Kemudian ini bisa sama-sama dibagi 25, 1/12. Nah, ini bisa dicoret. Ini menjadi 2. Ini juga bisa dicoret menjadi 4. Artinya 1/4 dikali 100, 400. Nah, berapa, teman-teman? 1/400. Kita buat aja ya, takutnya mungkin teman-teman udah banyak yang lupa nih gimana sih cara pembagian desimal ya. 1 bagi 400. 10 dibagi 400 belum bisa, teman-teman ya. Tambahin lagi nolnya. Belum bisa juga, tambahin lagi nol ya. Oke, 1000 dibagi 400. 2 ya, kemudian ini adalah 800. Oke, teman-teman. 200 kita tambahin 0, 2000 dibagi 400, 5 ya, teman-teman. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang mana, teman-teman? Yang D ya. Nah, buat kalian yang udah paham ketika melihat soal seperti ini, mungkin kalian bisa langsung mencari ya, kira-kira angka di belakang komanya berapa sih gitu. Karena kan ini pilihan jawabannya semuanya angkanya sama ya, 25. Jadi kalian tinggal mengoperasikan berapa angka sih yang di belakang komanya itu. Gitu, teman-teman. Oke, yap. Kita sudah membahas nih 10 soal ya untuk jenis soal TKD BUMN tahun 2022. Aku harap teman-teman bisa mengerti dan kalian bisa lolos nih di BUMN tahun ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, teman-teman. Salam sukses.